Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Mahrani. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita lanjut, ada baiknya anak-anakku memahami terlebih dahulu dan bisa membedakan antara arteri dan vena. Kedua-duanya ini merupakan pembuluh darah, namun arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Selanjutnya kita akan memberi nomor kepada pembuluh-pembuluh darah yang ada di sistem peredaran darah manusia. Kita mulai dari jantung ya. Di jantung ini ada yang namanya atrium kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan atrium kiri. Nah, kita mulai dari jantung ya, memberi nomornya. Nah, angka 1 ini adalah atrium kanan. Kemudian yang kedua adalah ventrikel kanan. Nah, darah itu dari jantung ya, dari atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian menuju ke yang namanya pembuluh darah ya, pembuluh darah arteri pulmonalis. Kita simbolkan dengan nomor 3. Ini biar kita mudah ya memahaminya. Kemudian arteri pulmonalis ini dilewati oleh darah ya, membawa darah, bisa dikatakan seperti itu. Membawa darah kemudian menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran darah. Ya, darah yang tadinya dari jantung ini yang mengandung karbon dioksida, kemudian di paru-paru akan bertukar ya dengan darah yang mengandung oksigen. Oke, nah jadi mohon anak-anakku ingat bahwa yang di sebelah kanan ini yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Oke? Darah yang mengandung karbon dioksida di sebelah kanan. Nah, kemudian darah yang sudah mengandung oksigen di sini akan keluar dari paru-paru ya, menuju yang namanya vena pulmonalis ya, kita beri nomor 5, vena pulmonalis. Kemudian dari vena pulmonalis darah akan dialirkan kembali menuju jantung. Nah, yang pertama yang dia masuki adalah yang namanya atrium kiri ya, atrium kiri nomor 6. Kemudian menuju lagi ke ventrikel kiri nomor 7. Nah, setelah itu, setelah dari ventrikel kiri ini, darah akan keluar ya. Darah akan keluar menuju ini ya, ini. Kemudian menuju yang namanya aorta. Ya, pembuluh darah aorta. Kita beri nomor 8. Kemudian darah dibawa lagi oleh pembuluh darah yang namanya arteri. Ya. Ingat tadi arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung ya. Ini benar ya, ini. Ini pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Kemudian dari arteri darah kemudian dialirkan menuju arteriola. Ya, arteriola. Arteriola ini adalah pembuluh darah yang lebih kecil lagi dari arteri ya. Kemudian darah dialirkan ke seluruh tubuh ya. Di sini nomor 11. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, darah yang tadinya mengandung oksigen karena terpakai oleh tubuh ya, dialirkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, pokoknya ke seluruh tubuh. Akhirnya darah tersebut ini kembali lagi mengandung karbon dioksida ya. Dari dalam tubuh ini kemudian darah yang mengalir yang dari dalam tubuh ini
adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, darah tersebut kemudian dialirkan untuk menuju akhirnya ke jantung. Nah, di sini pembuluh darah di sini namanya adalah vena cava inferior, ya, kita beri nomor 12, dan vena cava superior, ya. Ini sama-sama vena yang masuk kembali ke jantung, ya. Perbedaannya, kalau vena cava inferior adalah darah, ya, dari bawah jantung, termasuk ginjal dan hati. Kalau vena cava superior adalah darah yang berasal dari atas jantung, termasuk leher dan kepala. Nah, darah tersebut akhirnya kembali masuk ke atrium kanan, kemudian menuju ke ventrikel kanan, kemudian lagi keluar, kembali lagi menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru. Begitulah selanjutnya dan seterusnya sistem peredaran darah ini berjalan, ya. Terus seperti itu menuju ke seluruh tubuh, akhirnya kembali lagi ke jantung. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang manakah itu? Nah, kita perhatikan, ya. Sistem peredaran darah besar, kata kuncinya adalah sistem peredaran yang dari jantung, ya, dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu yang dimaksud sistem peredaran darah besar. Jadi yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, jadi kita mulai dari sini, ya. Jadi kita mulai dari nomor 7, ya. Mulai dari ventrikel kiri. Oke? Atau mulai dari bilik kiri. Oke. Nah, kita mulai dari 7, kemudian ke ini, ya. Kemudian ke 8. Kemudian ke 9, ya. 9 ini adalah arteri. Kemudian ke 10 arteriola. Kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian ke cava, ya. Ke cava atau 13, ya, cava. Vena cava inferior atau vena cava superior, kemudian menuju masuk ke jantung. Nah, yang pertama dia lalui adalah nomor 1, yaitu atrium kanan. Itulah sistem peredaran darah besar, ya, dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, kita beralih ke sistem peredaran darah kecil. Nah, ini kebalikannya, ya. Kalau sistem peredaran darah kecil, dia melalui jantung, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, jadi dimulai dari ventrikel kanan, ya. Dimulai dari ventrikel kanan 2, kemudian ini, ya. Kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, lanjut ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke jantung, masuk kembali ke jantung, masuk melalui atrium kiri.
Berarti sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, itulah perbedaan antara sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Oke, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.